God's fury rains down on you! Baik, dalam kesempatan video kali ini kita akan menjelaskan tentang wabah penyakit Black Death, yaitu sebuah wabah yang pernah terjadi di Eropa pada abad ke-14. Dan wabah ini merupakan wabah yang paling dahsyat yang terjadi pada abad ke-14. Maka oleh karena itu kita akan melihat apa saja dampak yang ditimbulkan oleh Black Death ini. Jadi tepatnya pada tahun 1347 dunia menyaksikan awal daripada salah satu tragedi terburuk dalam sejarah umat manusia, yaitu penyebaran wabah yang menguncang fondasi peradaban Eropa. Wabah ini muncul secara tiba-tiba dan ganas, meninggalkan jutaan korban di sepanjang jalurnya. Jadi setiap jalur yang dilalui oleh wabah ini, maka dia akan mematikan dan memusnahkan apa yang dilaluinya. Jadi pada abad ke-14 ini, jalur perdagangan itu sudah mengalami penumbuhan dan kemajuan yang sangat luar biasa. Mereka sama-sama melalui jalur sutra dan mereka singgah di Asia Tengah hingga mereka masuk ke Eropa dan bagian Mediterania. Jadi jalur sutra tersebut juga sekaligus penghubung antara peradaban timur beserta peradaban barat. Ketika waktu itu peradaban timur sedang mengalami kemajuan, di sisi sebelah barat, di Eropa, mereka mengalami kemerosatan moral dan juga wabah penyakit yang sangat mematikan. Maka dalam perdagangan tersebut ada salah satu kargo yang tidak diinginkan, ya, tersembunyi di dalam kapal-kapal tersebut. Dan mereka membawa tikus-tikus yang sudah terinfeksi dengan kutu pembawa bakteri. Wabah ini menyebar dengan cepat di pelabuhan-pelabuhan, termasuk Genoa, Vezia, dan Marseille. Pada saat itu, Eropa sedang mengalami kondisi kebersihan yang sangat buruk dan populasi yang padat-padat di kota-kota Eropa. Jadi sehingga beberapa faktor itu juga menyebabkan penyebaran virus mematikan ini dengan cepat. Kematian demi kematian itu dengan cepat menyebar luas. Tidak ada penjelasan ilmiah yang memadai bagi orang-orang Eropa pada waktu itu untuk memahami kenapa wabah tersebut bisa sangat cepat menyebar. Namun, ketika wabah penyakit tersebut tersebar ke timur, mereka dapat dengan mudah memahami wabah tersebut dengan ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, dan perdagangan. Sehingga orang-orang dari timur tersebut dapat dengan cepat menghentikan penyebaran wabah penyakit yang sangat mematikan ini. Bukan seperti di Eropa. Pada waktu itu, kalau di Eropa, mereka biasanya menyikapinya dengan hal-hal yang mistis. Jadi khalifah-khalifah yang ada di Baghdad, di Kairo, khalifah-khalifah Islam yang pada waktu itu sedang mengalami kemajuan, itu telah menciptakan lingkungan yang intelektual, yang merangsang para ilmuwan dan cendekiawan untuk mempelajari alam. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Ar-Razi telah membuat terobosan dalam bidang kedokteran yang jauh melampaui Eropa pada waktu itu. Karya-karya mereka tentang anatomi, kebersihan, dan wabah penyakit menjadi landasan bagi dunia medis selama berabad-abad, bahkan di dunia barat. Salah satu perbedaan mendasar dalam menghadapi krisis adalah pendekatan ilmiah terhadap wabah. Dalam dunia Islam, wabah-wabah sebelumnya telah diatasi dengan pendekatan yang lebih sistematis, seperti pemisahan orang sakit, menjaga kebersihan umum, mendorong penelitian tentang penyebab penyakit. Nah, jadi orang-orang itu mengembangkan ilmu pengetahuan seiring dengan menyebarnya virus tersebut, sehingga virus tersebut bisa ditangani dengan cepat. Itu kalau di negara timur. Namun sebaliknya, wabah ini dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Karena kebersihan kota, yang pertama, kebersihan kota orang-orang Eropa itu sangat minim. Mereka tidak menjaga kebersihan. Kemudian orang sakit dengan orang sehat itu disatukan oleh mereka. Itu sehingga penyakit tersebut itu ia lama menetap di Eropa dan mematikan sejumlah orang-orang yang ada di Eropa.
Jadi ketika wabah tersebut terjadi di Eropa, orang-orang Eropa pada waktu itu sedang terjebak di dalam kebodohan dan takayul. Mereka menghadapi wabah itu dengan ketakutan yang sangat menjadi-jadi. Para pendeta dan para pemuka agama itu sering mengkait-kaitkan apabila terjadi wabah itu dengan kutukan daripada Tuhan. Mereka pun melakukan berbagai macam ritual ibadah untuk menebus kesalahan mereka pada waktu itu. Karena memang wabah hitam tersebut tidak mengenal peradaban timur dan tidak mengenal peradaban barat, semuanya dihantam oleh dia. Tetapi cara setiap peradaban menghadapi wabah tersebut itu bermacam-macam. Jadi ketika masyarakat pada waktu itu sudah mulai putus asa, muncullah sebuah kaum yang mereka disebut dengan komunitas Phlegan. Jadi Phlegan ini adalah sekelompok kecil daripada umat Katolik yang mereka beranggapan bahwa wabah ini merupakan hukuman daripada Tuhan. Oleh karena itu, Phlegan tersebut akhirnya membuat beberapa rutinitas ibadah. Jadi mereka ingin menyenangkan Tuhan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mereka melakukan hal-hal yang ekstrim. Ini menurut anggapan daripada kaum Phlegan. Akhirnya mereka pun membuat sebuah pertunjukan atau ritual-ritual aneh yang tidak pernah diajarkan di dalam gereja-gereja mereka. Contoh salah satunya adalah mereka akan berjalan berarak-arak mengelilingi kota ataupun desa sambil mencambuki diri mereka sendiri. Dan kadang-kadang mereka juga membentuk kelompok-kelompok. Bisa jadi 100 orang atau 200 orang. Mereka keluar, mereka pergi ke kota-kota ataupun desa-desa, mereka mempertunjukkan penyiksaan diri mereka. Nah, ini anggapan kaum Phlegan ini, seakan-akan mereka ingin menjadikan Tuhan itu senang kepada mereka dengan perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka. Jadi kaum Phlegan ini, mereka biasanya memakai jubah panjang berwarna putih ataupun hitam. Lalu mereka tutup kepala mereka itu dengan topi. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali mata mereka saja untuk melihat. Jadi inilah kebiasaan daripada orang-orang Phlegan. Mereka terus berjalan mengelilingi desa. Jadi suatu kali nanti mereka berhenti. Nah, waktu berhenti mereka akan mempertunjukkan kepada orang-orang yang ada di desa tersebut bagaimana mereka menyiksa diri mereka sendiri. Memang cukup sadis penderitaan itu. Ya, kenapa? Karena doktrin-doktrin mereka bahwa wabah itu akan terhenti apabila Tuhan telah sayang kepada mereka. Dan bagaimana cara Tuhan sayang kepada mereka? Ya, mereka dengan menyiksa diri mereka sendiri. Mereka akan membawa duri tajam ataupun membawa pisau, kemudian mereka tusuk kepada diri mereka sendiri. Nah, kebiasaan ini terus berlanjut selama bertahun-tahun. Saking terikatnya dengan dogma agama, nah, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi ritual ini tersebar ke kota-kota besar. Seiring berjalannya waktu, ritual ini pun berkembang dan dilakukan di kota-kota besar seperti Roma dan Paris. Bagaimana tanggapan orang-orang masyarakat pada waktu itu dengan ritual yang dilakukan oleh Phlegan ini? Nah, masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa Phlegan ini adalah pahlawan. Orang-orang Phlegan ini dianggap sebagai pahlawan karena ya berani menyiksa diri mereka untuk menyelamatkan ribuan manusia. Jadi praktek-praktek ini terus berlanjut hingga ditentang oleh beberapa pendeta-pendeta yang ada di gereja Eropa pada waktu itu. Para gereja di Eropa itu menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang bid'ah. Ya, perbuatan yang tidak pernah ada contohnya pada masa sebelumnya. Jadi perbuatan yang diada-adakan oleh generasi yang ada pada masa itu. Nah, ini pada abad pertengahan. Coba bayangkan apa yang terjadi pada waktu itu di negara-negara muslim. Ketika datang wabah, mereka menyikapinya dengan cara intelektual, membuat penelitian, mencari obat-obatan, dan tidak melakukan ritual-ritual yang aneh seperti yang ada di Eropa. Jadi kemunculan kaum Phlegan ini adalah salah satu bentuk daripada kebodohan orang-orang Eropa pada masa itu. Sampai akhirnya Paus Clemens VI itu turun langsung untuk menghentikan ritual-ritual Phlegan ini. Paus tersebut mengutuk keras tindakan-tindakan mereka yang melakukan tindakan yang menyesatkan ini. Dan ritual ini akhirnya berhenti seiring berjalannya waktu dikarenakan wabah tersebut pun sudah semakin menghilang. Nah, karena orang-orangnya sudah banyak mati ya, otomatis sudah banyak mati, dan pada waktu itu orang-orang Eropa akhirnya bergerak kepada ritual yang lebih masuk akal sebelum akhirnya digantikan oleh masa Renaissance. Selain munculnya ritual-ritual aneh daripada kelompok-kelompok tertentu, mereka juga mencari kambing hitam daripada kejadian yang menimpa mereka. Orang-orang Eropa saat itu sangat membenci kepada orang-orang Yahudi. Nah, karena ya orang-orang Yahudi inilah yang dianggap sebagai
penyebab daripada Black Death itu sendiri. Jadi sebelum terjadi wabah sebenarnya mereka sudah membenci orang-orang Yahudi. Namun ketika wabah itu terjadi mereka makin benci pada Yahudi. Jadi mereka menuduh kepada orang-orang Yahudi yang bukan-bukan. Sebagian daripada tuduhan-tuduhan orang-orang Eropa terhadap Yahudi itu dikenal dengan istilah blood libel, di mana orang-orang Yahudi dituduh telah membunuh dan menculik anak-anak Kristen untuk melakukan ritual agama mereka. Jadi ada semacam kelompok setanisme. Jadi mereka menganggap orang-orang Yahudi itu melakukan ritual-ritual setanisme, kemudian mereka menculik anak-anak orang Eropa, kemudian mereka jadikan tumbal. Seperti itulah yang dituduhkan orang-orang Eropa kepada orang Yahudi. Dan salah satu teori yang berkembang di masyarakat Eropa pada waktu itu, bahwa orang-orang Yahudi sengaja meracuni sumur-sumur orang Eropa untuk menyebarkan wabah. Meskipun pada kenyataannya orang Yahudi itu juga mati gara-gara wabah. Tapi mereka tetap menuduh orang-orang Yahudi karena udah dasar bencinya dari dulu. Nah, sebelum wabah mereka sudah benci, apalagi sudah wabah mereka menuduh Yahudi yang bukan-bukan. Sampai akhirnya karena mereka sudah benci dan doktrin-doktrin yang ditanam oleh orang-orang Eropa bahwa Yahudi itu adalah penyebab daripada wabah hitam itu sendiri, terjadilah pembantaian pertama terhadap orang-orang Yahudi itu. Pembantaian ini terjadi di Toulon, Prancis pada tahun 1348. Dalam pembantaian itu menewaskan kurang lebih puluhan orang Yahudi. Dan kemudian pembantaian ini terus berlanjut di seluruh Eropa. Dan puncak pembantaian itu terjadi pada tahun 1439, yaitu di kota Strasbourg, di mana sekitar 2000 orang Yahudi dibakar hidup-hidup dan mereka diarak di tengah-tengah kota. Sangat mengerikan, bukan? Jadi mulai daripada pembantaian ini, orang-orang Yahudi pun meninggalkan Eropa. Bergelombang demi gelombang, mereka tinggalkan Eropa sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, Paus Clemens VI itu akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa orang-orang Yahudi bukan bersalah atas wabah ini. Jadi orang-orang Yahudi ini tidak ikut campur terhadap wabah ini. Ini murni daripada kekuasaan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kasus wabah ini kepada mereka, bukan Yahudi. Tapi karena mereka itu sudah terlalu marah kepada orang Yahudi, akhirnya mereka pun melakukan pembantaian. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka benci sekali kepada orang Yahudi karena peran ekonomi terbesar yang ada di Eropa pada waktu itu dipegang oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu banyak memainkan peran seperti pedagang, peminjam uang. Mereka akan meminjamkan uang kepada orang-orang, ya seperti bankir lah sekarang. Jadi profesi-profesi itu yang diminati oleh orang-orang Yahudi. Kasus pembantaian terhadap Yahudi ini lebih banyak terjadi di Eropa Barat dan di Eropa Tengah. Sehingga orang-orang Yahudi yang selamat dari pembantaian itu mereka banyak bermigrasi ke Eropa Timur, terutama di Polandia dan Lituania. Sikap orang Eropa Timur terhadap orang-orang Yahudi ini lebih toleransi. Mereka lebih menghargai Yahudi, mereka tidak mengkambing hitamkan Yahudi terhadap wabah yang terjadi di sana. Mereka lebih aman menetap dan tinggal di kawasan Eropa Timur pada saat itu. Bahkan Raja Polandia, Raja Kazimierz III itu mengundang orang Yahudi untuk menetap dan tinggal di kerajaannya. Dan raja itu menjamin keselamatan harta dan jiwa mereka daripada pembantaian sebagaimana yang terjadi di Eropa Barat dan di Eropa Tengah. Wabah maut hitam yang melanda Eropa antara tahun 1347 dan tahun 1351 meninggalkan jejak yang mendalam dan tak terhapuskan bagi orang-orang Eropa di kala itu, menewaskan sekitar sepertiga populasi daripada orang-orang Eropa. Namun daripada kehancuran itu muncullah era baru yang terkenal sebagai Renaissance, yaitu suatu kebangkitan budaya, intelektual, yang artistik, yang membentuk dunia modern. Salah satu dampak paling signifikan yang merubah Eropa itu adalah dari segi ekonomi. Jika sebelum wabah, orang-orang Eropa biasanya hidup dalam sistem feodalisme, di mana kekuasaan pada waktu itu terpusat pada bangsawan yang memiliki tanah yang luas dan harta yang banyak, dan mayoritas masyarakatnya adalah para petani yang terikat oleh kontrak budak feodalisme. Dan ketika wabah ini sudah mulai menyerang, para petani yang ada di Eropa itu kebanyakan sudah mati, sehingga sistem feodalisme ini tidak seimbang lagi. Banyak para pekerja-pekerja yang sudah mati, sehingga mengakibatkan jumlah pekerja pada waktu itu mulai berkurang. Sehingga status petani itu sangat berharga di masyarakat pada waktu itu. Jadi karena kekurangan tenaga pekerjaan ini, para petani akhirnya menuntut upah yang lebih tinggi.
terlepas daripada sistem feodalisme yang dulu pernah terbangun. Dan mereka memiliki kebebasan, bisa tawar-menawar. Di situ mereka tidak lagi terikat oleh sistem perbudakan seperti zaman dulu lagi. Sampai akhirnya feodalisme ini akhirnya runtuh sedikit demi sedikit, dan penyebaran ekonomi berbasis upah itu mulai berkembang. Dan ini juga menandai awal daripada pergeseran menuju masyarakat yang dinamis dan bebas dalam perdagangan. Perubahan itu juga terjadi dalam bidang filsafat. Sebelum terjadinya wabah, orang-orang Eropa itu biasanya hanya berpatokan kepada dogma-dogma daripada gereja. Semua yang terjadi kepada mereka itu hanyalah kehendak daripada Tuhan. Dan mereka tidak ada hak untuk memikirkan dan berinovasi dalam kejadian-kejadian apapun yang terjadi kepada mereka. Namun seiring berjalannya waktu ketika wabah tersebut telah menyerang, dan gereja tidak mampu melakukan apa-apa untuk membasmi itu semua, pada akhirnya orang-orang Eropa tidak lagi percaya kepada gereja. Mereka mulai mencari gaya berpikir yang baru, menciptakan inovasi yang baru, mengobservasi lingkungan-lingkungan yang baru, dan menciptakan ide yang rasional daripada sebelumnya. Sehingga dari sinilah muncul yang namanya Renaissance. Gerakan intelektual ini mulai sangat pesat tumbuhnya di Eropa semenjak kala itu. Dan perubahan-perubahan ini akhirnya memunculkan universitas-universitas baru yang berkembang pada waktu itu. Mereka mulai mengkaji teks-teks Yunani dan mereka mulai melakukan penjelajahan ke seluruh dunia. Nah, jadi inilah salah satu daripada hikmah di balik terjadinya Black Death, kematian yang sangat mengerikan di Eropa. Mungkin di sini saja yang bisa kita sampaikan tentang Black Death ini. Boleh didiskusikan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.